Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya mewakili kelompok 13, Teori Pasar Modal dan Analisis Investasi. Di sini saya akan membacakan materi tentang analisis portofolio saham. Anggota saya yang terdiri atas saya sendiri, Nur Hasana, dengan nomor induk mahasiswa 2019 017 120. Kemudian teman saya, Merisa Eka Putri, dengan nomor induk mahasiswa 2019 017 172, dan partner kami, Yasminia Eka, dengan nomor induk mahasiswa 2020 017 085. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang portofolio saham. Yang pertama, portofolio saham sendiri merupakan kumpulan aset yang dimiliki, baik itu berupa saham milik perorangan maupun perusahaan. Dalam ilmu portofolio saham terdapat yang namanya manajemen portofolio. Dalam manajemen portofolio ini terdapat tata cara dalam pengelolaan investasi saham. Salah satu tata cara dalam manajemen portofolio yaitu bertujuan untuk memaksimalkan saham atas tujuan investasi, yaitu untuk memperoleh return sebesar mungkin. Salah satu cara memaksimalkan manajemen portofolio adalah dengan meminimalkan resiko. Dalam ilmu portofolio saham terdapat strategi pasif dan aktif. Strategi pasif adalah strategi yang dipilih oleh investor pasif dengan hanya melakukan kegiatan investasi dengan melihat kepada indeks harga pasar. Kemudian ketika seorang investor memilih strategi aktif, dia akan melakukan jual beli, kemudian memilih harga saham, mengikuti harga naik turun indeks pasarnya, hal-hal yang berkaitan untuk menghasilkan return abnormal. Dalam strategi portofolio saham terdapat dua strategi, diantaranya strategi pasif yang terdiri atas membeli dan menyimpan kemudian mengikuti indeks. Jadi investor hanya akan membeli kemudian menyimpan. Dalam kegiatan investasi dia hanya akan melihat harga indeks pasar saham tersebut. Kemudian dalam strategi aktif, seorang investor akan melakukan pemilihan saham, kemudian rotasi sektor saham yang menjanjikan, dan menentukan momentum harga yang tepat untuk menghasilkan return abnormal. Selanjutnya, strategi pasif dan aktif. Strategi pasif biasanya meliputi tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi pada saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Sedangkan strategi aktif merupakan strategi yang meliputi tindakan investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi dan mengikuti waktu dan pergerakan harga saham, serta berbagai tindakan aktif lainnya untuk menghasilkan return abnormal. Strategi pasif. Dalam konsep pasar efisien dikatakan bahwa jika pasar benar-benar efisien, tidak akan ada satu investor pun yang bisa memperoleh return abnormal di atas return pasar. Investor yang menggunakan strategi pasif percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Nah, strategi yang dipakai dalam strategi pasif portofolio saham itu meliputi dua. Yang pertama, strategi beli dan simpan atau buy and hold strategy, dan yang kedua, strategi pengikutin indeks atau indexing strategy. Strategi pasif didasari oleh adanya hipotesis pasar efisien atau no one can beat the market. Nah, investor tidak akan berusaha untuk secara aktif melakukan tindakan perdagangan saham yang bisa memberikan return abnormal, dan investor akan membentuk portofolio saham yang merupakan replikasi kinerja indeks pasar. Dan tujuan strategi pasif adalah untuk mengikuti kinerja indeks pasar sedekat mungkin. Strategi portofolio saham yang umumnya dilakukan dalam strategi pasif. Yang pertama yaitu strategi beli dan simpan atau buy and hold. Investor membeli sejumlah saham untuk disimpan dalam waktu yang tertentu. Tujuannya untuk menghindari biaya transaksi dan biaya tambahan yang lebih tinggi.
Meskipun tampaknya pasif, investor juga memerlukan penyesuaian terhadap komposisi portofolio jika sahamnya diperlukan. Yang kedua yaitu strategi mengikuti indeks pasar. Investor berusaha berinvestasi pada kumpulan saham-saham yang merupakan duplikasi indeks pasar. Secara real, strategi ini dapat diterapkan misalnya dengan berinvestasi pada reksadana. Manfaatnya adalah biaya transaksi, biaya pencarian informasi, dan biaya komisi konsultasi analisis menjadi lebih rendah. Secara umum, strategi pasif adalah strategi di mana investor biasanya bersifat pasif dalam hal membeli ataupun menjual saham. Meskipun begitu, investor juga masih memanfaatkan data dan analisis untuk pengambilan keputusan beli ataupun jual. Naik delman ke arah kali. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.